5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kamu semuanya juga selalu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran walaupun masih dari rumah ini. Mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, di pembelajaran 1. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Perhatikan gambar dapur di rumah Dayu berikut ini. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Atau masih ada benda-benda lainnya. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar berikut ini? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Iya, sepeda motor termasuk dalam wujud benda padat. Anak-anak, masih ingatkah kamu tangga satuan panjang yang sudah kita pelajari beserta singkatan-singkatan satuan panjang? Kalau masih ingat, coba perhatikan. Apabila turun 1 tingkat, maka dikalikan 10. Tetapi kalau naik 1 tingkat, maka akan dibagi 10. Begitupun seterusnya. Kalau diturunkan 2 tingkat, maka dikali 100. Tapi kalau turun 3 tingkat, maka dikali 1000. Begitupun sebaliknya. Kalau naik 2 tingkat, maka dibagi 100. Dan kalau naik 3 tingkat, maka akan dibagi 1000. Coba perhatikan contoh berikut ini. 5 km dikurangi 4 dekameter sama dengan meter. Artinya kita akan merubah kilometer dan dekameter kepada satuan meter. Dari kilometer ke meter, yaitu turun 3 tingkat. Artinya di situ maka kita akan tuliskan 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. Artinya 5 km itu sama dengan 5000 meter. Sementara 4 dekameter kita rubah ke bentuk meter. Dari dekameter turun ke meter 1 tingkat. Jadi 4 dikali 10 sama dengan 40. Artinya 5000 dikurangi 40 adalah 4960 meter. Lalu perhatikan contoh yang kedua. Di situ sudah Bapak tuliskan 1500 cm ditambah 510 meter. Berapa desimeter? Artinya kita akan merubah sentimeter dan meter ke bentuk desimeter. Dari sentimeter ke desimeter naik 1 tingkat. Jadi 1500 dibagi 10 sama dengan 150 desimeter. Sementara 510 meter ke desimeter
Jadi turun satu tingkat dikalikan 510 dikali 10 sama dengan 5100 desimeter. Nah, kalau sudah bentuknya desimeter, tinggal kita jumlahkan. 150 desimeter ditambah 5100 desimeter sama dengan 5250 desimeter. Nah, coba anak-anak perhatikan. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ada macam-macam alat ukur untuk menyatakan satuan, seperti gambar berikut ini. Alat ukur ada macam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut ini. Pesawat A 3000 meter, sementara pesawat B 4325 meter. Berapakah ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Jadi 3000 meter akan kita rubah ke dalam bentuknya meter, yaitu 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Lalu berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometernya? Sementara ketinggian pesawat B 4325 meter akan kita rubah dalam satuan kilometer, yaitu 4 kilometer 325 meter. Lalu berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Coba kita selesaikan bersama-sama. Pertama, 4.325 meter dikurangi 3.000 meter, yaitu 1.325 meter. Jadi perbedaannya itu 1 km 325 meter. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Sekarang tugas kamu coba perhatikan di halaman 53 yang di bagian B. Kerjakan soal berikut ini, yaitu Gunung A memiliki tinggi 5.431 meter dan Gunung B memiliki tinggi 7.030 meter. Dan kamu kerjakan sini, kamu isi ya. Seperti contoh pesawat yang sudah Bapak sampaikan tadi itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.